Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gua. Oke, kali ini gua mau coba analisa dan memprediksi harga wajar dari saham ASI, Pegas, dan Java. Semoga video ini memberikan edukasi, kemudian memberikan eh, pertimbangan-pertimbangan untuk dalam membeli ya saham ASI, Pegas, dan Java. Intinya, kita punya tujuan membeli saham yang kita tahu dan mengetahui saham apa yang kita beli. Dimulai dari harga wajarnya. Oke, bagi teman-teman yang mau template perhitungan harga wajar ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Buktinya kirim ke Telegram gua langsung akan kirim template perhitungan ini. Pertama ada ASI, ditutup pada tanggal 14 ya, harganya di 6.100, revenue-nya naik, kemudian net income-nya naik 2 kali lipat. Memang sedang recovery ya dari saat pandemi. Kemudian PI rasionya di 10,59, dividennya di 3,9%, cukup besar, dan EPS TTM-nya di 576,21. ROA-nya di 6,9, masih kurang dari 8, ROE-nya 13,01%, sudah lebih dari 8%, maka NPM-nya menurut laporan yang terbaru itu di 9,54%. Nah, jika kita lakukan metode cross komparatif, ini sudah melewati batas bawahnya, tetapi tidak melewati batas atas. Ini cukup bagus ya. Minimal melewati batas bawah. Kemudian di PBP hari ini di 1,38 kali, tersesuaikan dengan ROE, maka PBP-nya itu di 1,3 kali ya. Dengan harga buku di 4.427, harga wajarnya ditemukan di 5.755 atau minus 6% dari harga saat ini. Dengan per kali PBP-nya itu di 14,61, artinya masih under value ya, di bawah 22,5. Menurut Graham, harusnya ASI ini dihargai di 705,7,6 ya, di 7.576 rupiah. Dengan margin of safety di harga sekarang itu 24%. Nah, menurut EPS method, harga wajarnya di 6.900-an atau punya margin di 13%. Min PBP-nya secara 3 tahun di 1,5 kali. Kemudian, menurut harga wajar min PBP, ASI ini harusnya dihargai di 6.641 atau punya margin safety di 9%. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 4 harga wajar, didapatkan rata-ratanya di 6.719 atau punya margin of safety di 10%. Nah, sekarang memang margin safety-nya sedikit, kalau gue pribadi minimal 20%, artinya boleh wait and see ya, mau dicicil boleh, untuk tujuan kita jual di 6.700-an. Nah, masalahnya ASI ini sudah pernah mencapai harga 6.700-an atau belum. Nah, secara pergerakan maksimal, kita lihat pernah mencapai harga 8.000 di tahun 2018, kemudian di tahun 2020, 2021, 6.575, dan 2022 pernah mencapai 7.500-an ya. Nah, 7.500-an berarti harusnya bisa ASI balik lagi ke harga 6.700-an bisa tercapai. Kemudian analisis Stockbit itu harusnya bisa ASI bisa mencapai 7.900-an. Langsung kita simulasikan, apabila kita beli hari ini, kemudian minimal kita jual di 6.500, kita mempunyai margin of safety total dengan dividen itu 10%. Atau kita misalkan lebih optimis lagi, ASI bisa koreksi ke 5.800, maka kita proyeksikan dijual di 6.700, keuntungan yang kita dapat beserta dividen itu di 19%. Nah, menurut saya dengan kondisi makroekonomi yang sekarang, ASI mungkin bisa cenderung turun lagi, bisa ke level 5.800-an. Nah, nanti akan kita bahas secara teknikal di video selanjutnya. Kemudian lanjut untuk Pegas. Saham Pegas ditutup pada tanggal 14 kemarin itu di harga 1.570. Untuk laporan keuangan terbaru, revenue naik, net income naik, PE rasio di 7,4, dividen cukup besar dan besar, lumayan besar, ini di 7% ya. Artinya kita dapat dividen banyak ya. EPS TTM di 212,15,
ROA-nya di 4,85%, itu masih di bawah 8%. Kemudian ROE di 16,49, ini sangat besar juga di atas 8, ya. NPM di 14,16. Kita sesuai metode cross comparative minimal Pegas ini minimal NPM-nya di 11,54%. Jadi sudah berada di atas batas minimalnya. Jadi penilaiannya bagus, namun tidak signifikan di atas 14,94. PBB-nya saat ini di 1,22 kali, PBB versus ROE-nya itu di 1,6 kali, maka ini sudah disesuaikan dengan ROE-nya. Harga wajar bukunya atau harga bukunya di 1.286. Nah, untuk harga wajar PBB versus ROE itu di 2.058, atau di harga sekarang mempunyai margin 31%. Menurut Graham, harusnya Pegas ini dihargai 2.478 atau punya margin di 58%. Dan untuk menentukan harga ini murah atau belum, maka kita lakukan PBB kali PER. PBB kali PER-nya di bawah 22,5, yang artinya masih murah. Untuk harga wajar PI method itu di 1.864 dengan margin of safety 19%. Tetapi Pegas ini riwayat PBB 3 tahun ini 0,96. Artinya harga sekarang cukup mahal karena harga wajar menurut PBV-nya itu min PBB di 1.235 atau punya margin minus 21%. Kita gabungkan, kita rata-ratakan mempunyai harga wajar di 1.900-an, ya, atau mempunyai margin of safety di 22%. Oke, kita proyeksikan misalkan harga kita bisa membeli Pegas ini di 1.500-an, kemudian secara optimis bisa mencapai 1.900, tetapi secara normal atau secara konservatif kita bisa menjual di harga 1.750. Maka kita mendapatkan margin of safety dengan dividen itu total dapat 25%. Skema kedua, kita jika membeli lagi nyicil di harga 1.400, kemudian kita jual secara konservatif 1.900, artinya di 1.700, itu kita total mendapat margin of safety di 21% ditambah 8%, total 29%. Seperti itu. Kita lihat, ya, saham Pegas apakah sudah mencapai ke harga 2.000, ya. Harga Pegas kan yang tertinggi ada 2.400, 2.000, dan 1.900. Kita lihat setahun terakhir ini Pegas memang sudah pernah mencapai di 1.800-an, ya. 1.800, tapi di tahun 2014 memang all time high-nya di 6.000-an. Nah, maka untuk harga sekarang wajarnya di 1.900-an. Pesimisnya bisa di 1.600 atau 1.700-an. Maka ini simulasinya sudah sesuai dengan metode konservatif. Itu untuk Pegas. Kita lanjut untuk Java. Nah, untuk Java ditutup di harga 1.495 di tanggal 14 kemarin, ya. Untuk laporan keuangannya, revenue naik, net income turun, PE rasionya di 9,92, dividen di 4%, EPS TRIM di 150,74. ROA di bawah 8, ya, yaitu di 5,8, ROE di atas 8, yaitu di 13,82. PM di 4,97%, artinya ketika kita cek batas bawahnya sesuai metode cross comparative, yaitu di 4%, ini sudah cukup bagus, ya, dan melewati batas minimalnya. Meskipun batas atasnya di 13,78, yang artinya harusnya sangat bagus bisa melewati ini. PBV-nya di 1,37 kali untuk saat ini, maka kita sesuaikan dengan PBV ROE, ya, yaitu di 1,38 kali, hanya beda tipis. Ya, harga bukunya di sekarang itu di 1.901 per kali PBV itu di bawah 22,5, itu di 13,59, artinya masih under value secara umum, dan harga wajar ROE per PBV itu di 1.500-an, atau punya margin di harga sekarang itu 1%. Maka menurut Graham, mempunyai metode perhitungan harusnya dihargai 1.924 atau punya margin di 29%. Kemudian menurut harga wajar PI method, Pegas ini harus dihargai di 2.000-an, ya. Maka punya margin of safety di 38%. Menurut riwayat PBV di 1,62 kali, Java ini harusnya di 1.700-an atau di margin of safety 18%. Dengan rata-rata harga di 1.800,
Artinya jika dibeli di harga sekarang, Java mempunyai margin of safety di 21%. Nah, analisis Stockbit, beberapa analisis menyatakan bahwa Java bisa dihargai di 2.000-an. Oke, kita langsung simulasikan. Jika memang Java melanjutkan penurunan sampai 1.300 kita beli, dan minimal kita jual di 1.500-an, maka kita mempunyai margin of safety di 15% ditambah dividen 4%, itu 19%. Atau kita sangat optimis jika memang beli di 1.300 dan Java bisa mampu menembus 1.700, maka kita mempunyai margin of safety 31% ditambah dividen 4%, yaitu 35%. Kita Java, kita lihat apakah sudah mencapai harga-harga yang tadi disebutkan ya. Nah, harganya pernah di 2000 di bulan April tahun 2021, kalau di 2022 itu Java pernah ke 1.700-an, kemudian 1.600 dan sekarang di 1.500, di 1.475 ya. Maka sebenarnya hari ini memang secara harga memang under value dengan setelah memang Java ini mengalami apa namanya, kenaikan dari tahun 2020-an ya. Jadi harga wajar memang di sekitaran 1.000, 1.500 atau 1.700-an. Kalau mau menunggu wait and see, bisa dikasih ke harga 1.300 atau 1.400, itu lebih bagus untuk tujuan mencapai harga 1.700 atau 1.800-an untuk menjual. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian kirim buktinya ke Telegram gue langsung kasih secara gratis template ini. Intinya kita harus tahu apa yang kita beli dan kita harus beli apa yang kita tahu. Itu. Terima kasih, sampai jumpa.